Ya, Shalom jemaat sekalian. Untuk memulai hari ini, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 6, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16. Namun sebelum itu, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa dalam surga, mengucap syukur pada hari ini bersama-sama kami dapat merenungkan satu lagi bagian firman-Mu ya Bapa. Kiranya melalui firman-Mu ini kami mendapatkan lagi penyegaran pada hari ini ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Median itu sampai habis." Nah, saudara-saudara sekalian, selama 40 tahun bangsa Israel di bawah kepemimpinan Deborah dan Barak, bangsa Israel hidup aman. Namun ketika mereka ditinggalkan oleh para hakim-hakim, kehidupan bangsa Israel kembali seperti semula. Mereka kembali hidup melawan Allah. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi mereka menyembah berhala. Mereka tidak takut lagi akan perintah-perintah Tuhan. Mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Maka dari itu Tuhan menghukum mereka selama 7 tahun. Mereka ditindas oleh bangsa Midian. Ketika mereka ditindas oleh bangsa Midian, mereka kembali lagi mengingat Allah yang menyelamatkan mereka, menyelamatkan nenek moyang mereka keluar dari bangsa Mesir. Allah yang memberikan mereka tanah Kanaan untuk mereka tempati. Ketika bangsa Israel berseru, Allah mendengarkan apa yang menjadi seruan mereka, dan Allah pun mengirimkan seseorang yang bernama Gideon. Ketika dipanggil Gideon adalah seorang yang masih muda, berasal dari suku yang masih tergolong kecil. Ketika itu Gideon merasa dirinya tidak pantas, karena dia merasa dirinya masih muda, dia berasal dari golongan yang kecil. Dia merasa tidak pantas untuk dipakai Tuhan. Apakah dia layak karena dia merasa masih muda? Mungkin saat itu orang-orang berpikir bahwa apakah dia layak karena dirinya yang mungkin masih muda? Apakah dia bisa memimpin? Dia bisa mengatur bangsa yang besar itu? Namun ketika Gideon dipanggil oleh Tuhan, Gideon menjawab panggilan Tuhan. Ketika Gideon menjawab panggilan Tuhan, Tuhan menyertai apa yang Gideon kerjakan. Kemudian Tuhan membuat segalanya berhasil. Ketika itu Gideon memimpin bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Midian. Nah, saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak setiap kita bersama merefleksikan apa yang menjadi panggilan bagi setiap kita. Apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Kemudian, apakah saudara pernah merasa rendah diri, merasa diri tidak layak? Pernahkah saudara-saudari sekalian merasa ragu akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Biarlah setiap kita bersama-sama bisa mengingat bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna. Kita adalah ciptaan yang seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita juga harus mengingat bahwa Tuhan telah mati bagi setiap kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Kiranya setiap kita bisa mengingat apa yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Kita dapat merefleksikan bahwa kita harus melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita sebagai wujud panggilan dalam kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya bersama mengajak kita menutupnya dalam doa. Allah Bapa dalam surga, mengucap syukur pada pagi hari ini bersama kami telah merenungkan satu bagian firman-Mu ya Bapa. Terkadang setiap kami merasa rendah diri, merasa diri kami tidak layak. Kami merasa ragu apakah kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai setiap apa yang kami lakukan. Tuhan yang akan
menuntun setiap kami sehingga kami dapat menyelesaikan segala pekerjaan Engkau di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin.